Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa'allimna ya rabbana wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. ولا تجعلنا ممن على ذكرك وإنه معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita dalam materi tafsir dengan membaca surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi khalaqakum ma kullu jami'an summa istawa ila as-samaa'i fasawwahunna wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Dialah Allah menciptakan untuk kamu apa-apa yang ada di dunia ini semuanya. Kemudian Allah beristiwa dan menyempurnakan penciptaan langit dengan 7 tingkatan. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Allah Maha tahu segala sesuatunya. Yang menjadi perhatian kita adalah kata-kata laku yang diciptakan untuk kamu semua. Kamu semua ini bukan makhluk lain melainkan manusia. Jadi dunia ini diwariskan Allah kepada manusia, bukan kepada malaikat, bukan kepada makhluk lain, laku kepada manusia. Namun sebelumnya ada kata khalaq. Allah mencipta laku untuk kamu. Jadi keberadaan kita di situ hanya diberi hadiah oleh Allah, hanya diberi wewenang untuk mengurus, bukan untuk dimiliki. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk dipertanggungjawabkan, karena pemilik aslinya adalah penciptanya. Kita bukan penciptanya dunia ini, hanya disyaratkan berlaku kepada kamu. Pemilik mutlak adalah Allah. Dialah yang menciptanya. Keterlibatan kita di situ adalah hanya diberi tanggung jawab untuk mengurus. Nah, terkadang ada kebablasan, diberi tanggung jawab untuk mengurus, berusaha memilikinya. Itu pun masih terjadi ketimpangan karena salah persepsi memaknai laku kepada kamu, kepada manusia. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ini Allah menyerahkan kepada manusia?
Kenapa bukan malaikat? Kenapa bukan makhluk lain? Dibanding semua makhluk yang ada, manusia yang tersempurna penciptaannya, manusia yang paling sempurna penciptaannya. Malaikat tidak diberikan karena punya kekurangan. Memang dikatakan bahwa malaikat itu adalah mulia benar, tetapi mazhab kebenaran yang dianut malaikat adalah mazhab kebenaran yang statis, tidak dinamis, tidak ada upaya-upaya pengembangan. Apa yang diperintahkan itu yang dikerjakan. Tidak ada pengembangan. Seandainya kalau kita mengibaratkan masjid ini indah seperti ini karena potensi manusia memungkinkan untuk menciptakan, menghadirkan masjid seindah ini. Seandainya, semangat kita mengandai, seandainya jiwa malaikat yang kita pakai diserahkan membangun masjid sudah bisa dipakai suara sudah. Karena wayafaluna ma yu'marun, hanya mengerjakan apa yang diperintahkan, tidak ada inovasi. Nah sekarang siapakah laku kepada kamu? Kamu kan satu kali kita berkata, kum adalah kamu sekalian manusia. Kata manusia dalam Al-Quran banyak referensi, banyak ungkapannya. Maka apakah yang tampil dalam menerima amanah ini manusia kita atau ada istilah lain? Di antaranya Allah mengatakan juga Bani Adam adalah manusia yang dimasuk kategori lakum. Seperti mengatakan, wahai anak Adam, saya berikan kepadamu dunia ini. Kalau ini yang bekerja, maka semangatnya hanya memperbanyak anak cucu Adam, menghadirkan berbagai macam sumber daya manusia. Karena memang manusianya berpotensi untuk melanjutkan turunan Adam. Dia tidak paham. Ada ayat mengatakan silakan perbanyak turunan Adam, silakan kembang biarkan manusia. Tapi ingat, walaqad karramna bani Adam. Ada titipan pesan dari Allah untuk membiarkan manusia ini ada karamah, muliakan, ciptakan manusia anak cucu Adam yang mulia. Karena kalau tidak ada sisipan mulia pada anak Adam untuk mengurus dunia ini, kacau. Jadi boleh saja ada orang mereksisikan dirinya sebagai Bani Adam, tapi tidak melirik pesan Allah bahwa ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Makanya seharusnya sistem pendidikan kita menengok ini Al-Quran, bahwa bukan hanya sekedar memperbanyak anak cucu Adam,
kebaikan. Itu satu. Nah, kita kira-kira di mana di sini? Ada jika kita dalam kategori kantong-kantong pesannya Allah oleh kata Ramna. Yang satu cuma analisa Bani Adam saja. Bani Adam, kita anak cucu Adam, anak cucu orang manusia pertama, bangga, tapi hilang karena betapa banyaknya manusia-manusia lemah, betapa banyaknya manusia-manusia hina karena hilang karena karena dia cuma melihat bangga dengan kata-kata anak cucu Adam dan menyangka itulah laku kamu saya serahkan dunia ini kepada kamu. Akhirnya dia mereduksikan dirinya sebagai anak cucu Adam. Betul, tapi ada pesannya Al-Quran. Ingat ini ada karama. Laku bukan hanya anak cucu Adam diterjemahkan, tapi diterjemahkan juga al-bashar. Al-bashar juga laku juga itu. Wahai manusia, saya serahkan kepada kamu dunia ini, tapi apakah kita hanya membersihkan diri kita sebagai manusia yang bermakna al-bashar? Kita lihat di dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarun mislukum. Nabi diterjemahkan dalam Al-Quran mengatakan, katakan Muhammad, saya ini manusia seperti kamu. Apa titik beratnya al-bashar? Titik beratnya al-bashar itu adalah orang yang mengakui keunggulan biologisnya. Orang yang mengakui keunggulan biologisnya, memenuhi kebutuhan biologisnya. Kekuatan biologis itulah manusia banyak. Kalau ini hanya dipenuhi kekuatan diperturutkan kekuatan biologis tidak sempurna. Boleh jadi ada yang manusia mengurus dunia ini, mengurus negeri ini, mengurus masyarakat ini, mengurus keluarga ini hanya dengan potensi al-bashar. Makanya Nabi mengatakan, innama ana basyarun mislukum. Tapi ada plusnya Nabi. Yuha ilayya. Saya tidak berlepas diri dari wahyu tuntunan wahyu. Saya tidak lepas dari tuntunan wahyu. Yuha ilayya. Itu plusnya. Nah, kita apa plusnya kira-kira? Tidak mungkin kita diberikan wahyu oleh Allah. Tidak mungkin. Yang bisa berhak mendapat wahyu adalah Nabi, Rasul. Kita lihat lagi ayat yang mengatakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengajarkan kepada kamu Al-Quran wahyu, al-hikmah. Padanan wahyu itu adalah al-hikmah. Padanan wahyu adalah al-hikmah. Adakah kita mengurus kehidupan dunia ini dengan potensi al-hikmah? Al-hikmah. Jadi disitulah nilai plusnya kita. Nilai plusnya laku kepada kamu sekalian. Jangan hanya membersihkan diri sebagai al-bashar,
Rasulullah tidak menyebutkan ini sebagai bahasa, tapi ada plus yuha ilayya, saya dituntut wahyu. Nah, kalau kita tidak ngerti dituntut wahyu apa, wal hikmah. Apa itu al hikmah? Al hikmah adalah potensi yang diberikan kepada manusia untuk mengetahui kebenaran di mana dia berada. Apapun posisinya, selalu melihat kebenaran itu. Karena kata hakim, hakam itu ilmu, tapi setingkat di atas ilmu itu hikmah. Dia setingkat di atas ilmu itu adalah hikmah. Kita kan sering menggunakan kata hikmah. Ada hikmahnya itu. Kalau apanya ada masalah ketimpangan atau tidak sesuai dengan keinginan yang kita dapat, kita mengatakan ada hikmahnya itu. Maksudnya itu bahwa tidak perlu kita resah karena pasti benar. Mampukah kita melihat kebenaran di balik seluruh realitas yang kita alami? Pahit atau tidak pahit, mampukah kita menyentuh kebenaran itu? Itulah plusnya manusia, dan manusia seperti ini mewarisi dunia. Bukan hanya potensi al-basyari. Kita lihat sekarang, mungkin ada yang mengurus dunia ini, mungkin ada yang mengurus negeri ini, mungkin ada yang mengurus masyarakat ini, mungkin ada yang mengurus rumah tangga ini, mungkin ada yang mengurus dirinya dengan gaya al-basyari. Dengan gaya al-basyari. Apalagi gaya al-insan. Al-insan juga laku manusia kepada kamu semua. Manusia adalah al-insan. Apa titik beratnya kata insan yang bermakna manusia? Ini al-insan punya potensi yang mulia, sekaligus punya sifat yang kacau. Ini yang al-insan ini. Kadang tampil sebagai makhluk yang mulia, kadang tampil sebagai makhluk yang bejat. Itulah manusia. Al-insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan insan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Itu sisi positifnya. Tapi persoalannya manusia tidak mampu konsisten dengan kata ahsani taqwim. Tidak mampu konsisten dengan predikat sebaik-baik bentuk penciptaan. Siapa yang merusak manusia itu sendiri? Akhirnya muncul predikat buruk pada diri al-insan itu. Innal insana ala zaluman kafar. Insan, manusia itu sungguh aniaya dan ingkar. Manusia penuh dengan kesusahan. Manusia suka berkeluh kesah. Nah, kalau ini jiwa-jiwa seperti insan ini yang tampil ke depan untuk mengurus dunia, mengurus negeri, mengurus manusia, mengurus masyarakat,
mengurus rumah tangga, kacau. Memang aku kepada kamu, saya serahkan ini dunia untuk kamu, tapi kita merefleksikan diri kita sebagai insan. Yang banyak dikatakan dalam Al-Quran manusia merugi adalah insan. Innal insana lafi khusr. Kenapa usaha tidak mampu konsisten mempertahankan asal dunia? Siapa lagi radhiyallahu asfara satu Isa? Kenapa diseret ke kehidupan yang hina, tidak mampu mempertahankan asal dunia? Inilah insan. Memang ada wataknya untuk tabiatnya atau ada karakternya, sifatnya menjadi makhluk mulia, tapi gampang sekali terseret asfal sabri, gampang terseret wihusre, gampang terseret kabar, gampang terseret dalam banyak sifat. Jadi Allah menitipkan dunia ini kepada manusia bukan berarti kita menghindar dari kehidupan kita. Kita harus berusaha mencari plus agar apa yang diinginkan oleh Allah menjadi hari kita dunia ini, tapi apa adanya. Itu al-bashar, al-insan. Apalagi kata Al-Quran tentang manusia, lakum ini ada an-nas. Sepertinya Allah mengatakan, saya khalaqalakum, menciptakan dunia ini kepada kamu, termasuk dari tanganku kepada an-nas. Nah, bagaimana model manusia yang merefleksikan dirinya sebagai an-nas? Memang diakui dan Al-Quran sendiri mengakui bahwa keberadaan manusia itu tidak bisa lepas berinteraksi dengan makhluk lain, interaksi dengan makhluk lain, makhluk sosial, wa minan nasi, dan di antara manusia itu may yaqulu amanna wa ma yaqulu anfusuhum wa ma yashurun. Ada manusia yang berkata ketika berinteraksi dengan sesamanya manusia menampilkan kebaikan-kebaikannya, apa yang tidak baik dalam hatinya. Racun kehidupan sosial itu menyembunyikan kebenaran. Racun kehidupan sosial adalah menyembunyikan kebenaran. Ada dalam ayat yang mengatakan, yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk kitab. Memang dulu ayat ini diturunkan untuk menceritakan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dulu menyembunyikan kebenaran akan datangnya Muhammad. Orang Yahudi itu asal musuhnya. Tapi persoalannya ayat itu berlaku bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada manusia juga. Sekarang ada yang tunggu nama Allah, menyembunyikan
kebenaran yang ada. Termasuk di antara kata menyembunyikan itu adalah merekayasa. Pada hakikatnya itu merekayasa sesuatu, ada sesuatu yang disembunyikan, memanipulasi, belum lagi membalikkan fakta, belum lagi bersumpah palsu, menyembunyikan semua kebenaran itu. Jangan hanya berpisah pada sebab-sebabnya turun ini menyembunyikan kedatangan Muhammad. Bukan hanya itu. Anda membuat sumpah palsu, itu adalah bentuk menyembunyikan kebenaran. Anda membuat kebijakan, menyetujui kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Allah, itu menyembunyikan kebenaran. Jangan hanya kepada menyembunyikan kedatangan Rasulullah. Kapan ada pejabat yang membuat kebijakan yang bertentangan dengan keinginan Allah, itu menyembunyikan kebenaran. Belum lagi mengubah kebijakan. Pernah terjadi mengubah kebijakan, akhirnya meloloskan seorang guru menjadi menjabat sesuatu jabatan. Itu kan menyembunyikan kebenaran. Termasuk menyembunyikan kebenaran. Kalau manusia akan begini semua diberikan kelebihan mengurus dunia, mengurus masyarakat, mengurus keluarga, kacau. Karena dia hanya memahami dirinya sebagai makhluk sosial. Dia hanya memahami dirinya makhluk yang harus berinteraksi dengan masyarakat luas. Dia tidak pikir ada sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya. Ada ancaman manusia yang merefleksikan dirinya sebagai manusia. Ada ancaman keras. Dia katakan wa quluhan nasu wal hijab. Kaibakannya nanti neraka apa? Anas dan batu. Anas bukan al-insan, bukan al-bashar, bukan Bani Adam, tapi al-nas. Urusan kalau kita mau hidup, mau kali-kali, mana yang banyak berkorban menyeret manusia masuk ke dalam neraka adalah urusan sosial. Bahkan ada satu ayat, satu surah, semua di situ pendusta agama. Kenapa? Apakah karena meninggalkan puasa? Tidak. Apakah karena meninggalkan zakat? Tidak. Apakah karena meninggalkan haji? Tidak. Apa yang dia rusak? Kaidah-kaidah kehidupan sosial yang banyak ini. Coba baca lagi. Al-Ma'un Ar-Ra'aita allazi yukazzibu bid-din. Tahukah orang yang mendustakan agama? Pendusta agama semua ayat di belakangnya itu sampai ujungnya ada orang yang melanggar kaidah-kaidah sosial. Jadi sifat yang menurunnya ada anasnya,
Anasnya. Coba kita bisa sepintas lalu kita lihat. Araital ladzi yukazzibu bidzalika allazi yad'ul yatim, menghardik anak yatim, bukan meninggalkan puasa. Apa yang dimaksudkan yatim? Yatim itu adalah orang lemah. Orang lemah. Betul yatim orang tidak punya orang tua, bapak, ibu tidak ada. Sudah betul. Tapi kita masih mengembangkan maknanya yatim adalah orang yang lemah. Jadi orang yang tidak memperlakukan orang lemah sebagai orang yang mulia, pendusta agama. Karena mengapa? Karena yang menundur dalam dirinya ada anas. Wala yaqubu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Orang miskin betul kayak dimaksud di sini betul, tapi kita mencari makna yang sempurna. Miskin adalah orang yang butuh. Miskin adalah orang butuh. Jadi orang lemah, orang butuh perlu menjadi perhatian. Mengabaikan semua itu, ya, yukazzibu biddin. Urusan orang lemah, urusan orang butuh, urusan sosial, dan seterusnya. Itulah saya katakan bahwa memang banyak warnanya manusia merefleksikan dirinya ketika menerima amanah dari Allah. Apa jalan keluarnya kalau begini? Apa jalan keluarnya kalau begini? Dengan berbagai macam sifat yang kita miliki. Itu kan ada ayat yang mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak utus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam, ke seluruh alam. Artinya apa? Bahwa yang perlu menjadi orientasi kehidupan kita ini adalah menjadikan diri ini sebagai rahmat kepada siapapun, bukan hanya kepada orang beriman, bahkan kepada orang yang tidak seiman dengan kita harus menjadi rahmat. Karena ayat mengatakan lil alamin, bukan dikatakan rahmatan lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin, bukan hanya manusia. Alam ini banyak, binatang alam, tumbuh-tumbuhan alam, batu alam, air alam, udara alam. Jadi merefleksikan diri kita harus membawa kerahmatan kepada seluruh alam. Itulah yang kita mau tuju. Nah, dari sekian banyak nama-nama manusia, silakan menjadi Bani Adam, tapi jangan lupa rahmatan lil alamin. Silakan menjadi bashar, tapi ingat rahmatan lil alamin. Silakan menjadi insan, tapi ingat harus insan rahmatan lil alamin. Silakan menjadi anas, tapi silakan jangan lupa menjadi rahmatan lil alamin. Itu rahmatul kasih sayang Allah. Energi yang sangat kuat, dahsyat. Ketika rahmatan itu kata-kata rahmat, kasih sayang Allah menyentuh hati manusia, maka hati itu luluh untuk bermakrifat kepada Allah, luluh untuk bermakrifat kepada Allah.
Ketika rahmat ini menyentuh roh manusia, roh luluh menjadi berusaha kepada Allah, berusaha menikmati kehadiran Allah di mana dia berada. Ketika rahmatan ini menyentuh jiwa manusia, menyentuh nafsu manusia, nafsu menjadi jinak, tunduk, patuh, taat. Ketika rahmat ini menyentuh raga manusia, raga ini ruku dan sujud, barulah ini yang dipercaya kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang bagaimana usaha kita untuk menjadi rahmatan lil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sedang mengurus Indonesia bukan